Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Miftah Azahra dengan NIM 2306030006 dari program studi Bisnis Digital. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi Cyber Security Management, yaitu pentingnya keamanan cyber di era digital ini tidak dapat disangkal. Pada presentasi ini, saya akan memberikan simulasi atau studi kasus yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Oke, kasus simulasinya ini di sini perusahaan e-commerce yang menghadapi serangan berikut, seperti karyawan menerima email login admin mencurigakan atau phishing. Yang kedua itu ada form login rentan SQL injection. Dan yang ketiga ada backup data lama terkena ransomware. Nah, oke. Permasalahan pertama di sini ada identifikasi jenis ancaman untuk setiap kejadian. Serangan pertama yaitu phishing terjadi saat karyawan menerima email login admin palsu. Jenis ancaman ini termasuk ke social engineering yang bertujuan mencuri kredensial login melalui situs tiruan. Serangan kedua itu SQL injection adalah celah pada form login yang memungkinkan penyerangan menyisipkan kode SQL berbahaya karena lemahnya validasi input. Sementara itu, ransomware pada backup data lama menginskripsi file dan menahan akses korban hingga tebusan dibayar. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana sih hackers ini memanfaatkan celah tersebut. Dari ketiga permasalahan tersebut, bagaimana si hackers ini dia memanfaatkan celah. Oke, penyerangan memanfaatkan celah ini dengan cara mengirim email phishing agar korban memasukkan data login di situs palsu. Menyuntikkan perintah SQL untuk mengakses database tanpa izin dan menjalankan ransomware pada sistem backup yang tidak diamankan. Akibatnya, data transkripsi dan tidak dapat dipulihkan tanpa kunci deskripsi. Oke, permasalahan kedua. Di sini ada kita akan menganalisis dampak potensi terhadap perusahaan. Dampak yang terjadi pada segi finansial, data ataupun pada reputasi. Oke. Tiga serangan tersebut berdampak serius pada data finansial dan reputasi. Kebocoran data pelanggan menimbulkan kehilangan kepercayaan publik. Sedangkan downtime akibat ransomware menyebabkan kerugian finansial dan biaya pemulihan yang sangat tinggi. Selain itu, reputasi e-commerce dapat menurunkan karena pelanggan meragukan keamanan platform tersebut. Oke, next itu ada alasan saya menganalisis tersebut. Oke, analisis tersebut berdasarkan pada sifat dari masing-masing ancaman. Serangan phishing yang memberikan akses langsung kepada penyerang terhadap sistem internal yang kemudian bisa menjadi pintu masuk bagi serangan lain seperti ransomware, dan SQL injection memungkinkan penyerangan untuk mentraksi, mengubah atau menghapus data dari database perusahaan tanpa izin. Sedangkan ransomware menimbulkan efek ganda karena selain menahan data, ia juga menghancurkan mekanisme pemulihan yang krusial. Banyak organisasi gagal pulih karena sistem backup mereka juga ikut terenkripsi. Kombinasi dari ketiga jenis serangan ini berpotensi menyebabkan chain reaction yang dapat melumpuhkan operasional dan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oke, pembahasan ketiga yaitu ada rancangan rencana mitigasi komprehensif mencakup yang pertama itu ada tindakan teknis. Langkah pertama yang dilakukan ketika kita mengalami ketiga permasalahan tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem autentikasi dengan menerapkan multi-factor authentication atau MFA untuk seluruh akun penting, terutama itu pada akun admin. Terus, penggunaan FA mampu mengurangi resiko dari kredensial curian akibat phishing. Kemudian, perusahaan harus menerapkan prepared statement dan validasi input untuk mencegah SQL injection. Selanjutnya itu ada kebijakan dan prosedur internal. Perusahaan harus menyusun kebijakan keamanan yang komprehensif dan memperkuat kesadaran karyawan melalui pelatihan keamanan cyber.
Pelatihan tersebut dapat meliputi simulasi phishing untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, dibutuhkan SOP atau standar operating procedure. Respon insiden yang menjelaskan langkah-langkah isolasi sistem, pelaporan dan koordinasi internal saat serangan terjadi. Setiap pemberian akses ke sistem harus melalui persetujuan resmi dan dilakukan audit secara berkala agar tidak ada hak akses berlebihan. Kebijakan backup juga perlu diatur dengan baik mencakup jadwal, metode penyimpanan, dan periode retensi data. Oke. Yang selanjutnya itu ada strategi monitoring. Bagaimana sih suatu perusahaan itu ketika menghadapi ketiga permasalahan itu untuk memonitoring atau mengkontrol sistemnya. Oke. System Security Information and Event Management atau biasa disebut SIEM harus diterapkan untuk mengumpulkan login dari berbagai sumber dan mendeteksi pola anomali secara real time. Menurut X et al. 2021, penggunaan framework OWASP dan alat pemantauan seperti SQL Map serta OWASP ZAP efektif untuk mengidentifikasi kerentanan sebelum dieksploitasi. Audit login perlu dilakukan secara berkala dengan menyimpan login di server terpisah agar tidak dapat dimanipulasi oleh penyerangan tersebut. Oke, strategi evaluasi. Strategi evaluasi bisa kita lakukan dengan keamanan dilakukan secara rutin melalui penetration testing, vulnerability assessment, dan recovery drills untuk memastikan prosedur pemulihan data dapat berjalan dengan efektif. Setelah setiap insiden perusahaan perlu melakukan analisis akar penyebab atau post-mortem dan memperbarui kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Pendekatan continuous improvement dan adaptasi terhadap tren ancaman terbaru adalah kunci untuk menjaga ketahanan cyber organisasi. Dengan menerapkan langkah-langkah teknis kebijakan internal monitoring serta evaluasi berkelanjutan ini, perusahaan e-commerce dapat meminimalisirkan atau meminimalkan risiko yang terjadi akibat serangan phishing, SQL injection, dan ransomware secara signifikan. Oke. Nah, dari ketiga kasus ini, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dari kasus yang dibahas bisa disimpulkan kalau perusahaan e-commerce ini kena 3 jenis serangan cyber yang serius seperti phishing, SQL injection, dan ransomware. Ketiganya punya cara kerja yang berbeda, tapi sama-sama berbahaya karena bisa bikin data bocor, sistem rusak, dan perusahaan rugi besar. Phishing terjadi karena karyawan terkecoh oleh email palsu yang mirip asli. SQL injection dia muncul karena sistem login tidak diamankan dengan baik sehingga hackers bisa masuk ke database lewat celah kecil. Sementara itu, ransomware menyerang data cadangan dan menguncinya supaya perusahaan nggak bisa akses tanpa bayar tebusan. Dampaknya itu besar banget. Yang pertama itu ada data pelanggan bisa bocor, operasional berhenti, dan nama baik perusahaan jadi turun karena pelanggan kehilangan kepercayaan. Selain itu, rugi uang, perusahaan juga butuh waktu lama buat pulih. Supaya hal ini nggak terulang, perusahaan perlu gabungan antara teknologi dan kebijakan yang kuat. Misal, dengan mengaktifkan multi-factor authentication atau MFA, memperbaiki sistem login biar aman dari segi skill injection, terus rajin bikin backup offline dan melatih karyawan supaya lebih waspada terhadap email yang mencurigakan. Selain itu, pemantauan sistem secara terus-menerus dan evaluasi keamanan juga penting supaya kalau ada ancaman baru bisa cepat ditangani. Oke. Oke, kiranya cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.